sederhana dengan NIM 050144841 yang berasal dari UPBJJ Bandung. Pada video ini, saya akan menyampaikan laporan praktikum mata kuliah jaringan komputer, yaitu simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah membuka aplikasinya. Lalu untuk soal nomor 1 atau soal pertama, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Di sini membuat 4 buah komputer dan 1 buah switch. Saya langsung memberikan IP address-nya di namanya, biar nanti ketika saya lupa tinggal lihat judulnya, gak perlu buka lagi IP configuration-nya. 192.168.10.1. Untuk PC pertama dengan IP 192.168.10.1. PC kedua saya langsung menambahkannya juga ya. Di sini ke menu desktop, langsung masuk ke menu IP configuration, saya nambahin ke IP address-nya dengan subnet mask yang otomatis. Lalu sama di PC kedua juga. Dengan alamat host atau yang terakhirnya berbeda. Kalau ini .1, kalau ini .2. Dan 1 buah switch. Nah, di sini untuk soalnya, hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Menghubungkan perangkatnya dengan menggunakan kabel, yaitu dengan menggunakan kabel straight dari setiap PC atau komputernya. Dimulai dari PC 1, hubungkan ke switchnya, lalu PC kedua, dan seterusnya. Lupa menambahkan IP-nya ya di PC keempat. Saya coba cek lagi untuk PC ketiga, takutnya lupa juga ya. Sudah ternyata. Nah, lalu perintahnya yaitu kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Jadi saya akan mencoba ping semua komputernya yang sudah dihubungkan ke switch. Saya coba di 1 PC aja ya, atau di 1 komputer saja, di komputer yang pertama. Lalu buka menu command prompt, lalu ping. Misalkan yang pertama dulu, PC pertama, saya tes 10.1. Nah, di sini artinya sudah terhubung dari PC 1 ke melalui switch. Sudah bisa melakukan ping.
Lalu untuk PC yang kedua saya juga akan mencoba tes untuk PC yang keduanya. Sudah terhubung juga atau sudah connect. Lalu untuk PC yang ketiga sudah terhubung juga. Lalu yang terakhir PC yang keempat sudah saling terhubung ya. Dari soal ini, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Jadi saya sudah membuatkan 4 buah komputer dan 1 buah switch, lalu hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Saya juga sudah menghubungkannya dengan menggunakan kabel strike, dan kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Tadi saya sudah menghubungkan semua komputernya melalui switch dan sudah bisa melakukan ping di semua komputernya. Tapi saya mencoba di sampel di satu PC saja. Semuanya sudah terhubung atau sudah terkoneksi. Nah, lalu lanjut untuk nomor selanjutnya, nomor 2, yaitu buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Nah, di sini lanjut dari nomor 1, saya tidak akan menggantinya, menambahkan server HTTP. Nah, karena di sini tadi sudah membuat address terakhirnya itu 10.4, saya akan menambahkan address yang berbeda yaitu 10.5. Langsung saja saya menambahkan juga di sininya di IP configuration-nya titik 5. Nah, di sini untuk perintahnya, untuk membuatkan satu buah server HTTP sudah, lalu menghubungkan dengan 4 buah komputer melalui switch. Saya akan menghubungkannya dengan kabel strike. Lalu pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Lalu saya coba akses dengan melakukan ping di setiap komputernya ke address yang ada di HTTP ini, yaitu 10.5. Akan mencobanya 10.5. Nah, untuk komputer 1 atau PC 1 sudah terhubung ke layanan server HTTP-nya. Lalu saya coba di komputer 2 juga, atau di PC kedua. Sudah terhubung juga dengan server HTTP-nya untuk PC kedua. Lalu lanjut ke PC ketiga. Sudah terhubung juga atau sudah terkoneksi ke layanan server HTTP-nya. Lalu di PC terakhir atau di PC keempat, saya coba tes juga. Sudah terhubung juga dan sudah bisa mengaksesnya melalui layanan HTTP servernya dengan 4 buah komputer tadi. Lalu lanjut untuk nomor 3, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Nah, di sini masih lanjut dengan yang tadi, yang dari nomor 1 dan nomor 2, saya menambahkan server DNS-nya saja yang belum ada ya.
Sini saya berikan nama server DNS dengan IP 10.6 ya, yang belum ada itu. Nah, di sini saya menghubungkan ke switch. Di pertanyaannya yaitu buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Nah, di sini dihubungkannya melalui switch. Lalu pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Nah, di sini saya akan menambahkan IP-nya. Nah, karena di sini adalah server DNS, jadi saya menambahkan DNS servernya di sini. Di semua PC saya tambahkan juga DNS servernya dengan address yang ada di DNS atau di server DNS. Saya sudah menambahkan di setiap PC-nya, langsung ke servernya. Ditambahkan juga di sini. Lalu saya membuka server DNS-nya lagi, ke menu DNS, menambahkan domain dengan nama tugas3.com. Saya onin DNS service-nya. Lalu untuk address-nya sendiri di sini pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Nah, dengan address dari server HTTP-nya berarti 192.168.10.5. Langsung saya add. Untuk langkah selanjutnya yaitu akses melalui semua komputer. Nah, saya mencoba mengaksesnya melalui semua komputernya dengan tes domainnya, yaitu tugas3.com. Nah, di sini artinya sudah bisa mengakses melalui layanan HTTP melalui DNS servernya di PC pertama atau PC 1, lalu saya mencobanya di PC kedua juga. tugas3.com. Nah, di PC kedua sudah berhasil untuk mengaksesnya. Di PC ketiga saya akan mencoba mengaksesnya. Apakah domainnya berhasil diakses juga? tugas3.com. Nah, sudah berhasil. Dan terakhir di PC keempat, masih domainnya sama ya. Nah, sudah berhasil diakses. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Saya mencoba di server HTTP-nya untuk mengaksesnya. Selain tadi di komputernya dengan domain yang sama. Sudah bisa diakses. Atau tidak dengan domainnya, saya coba akses dengan addressnya, IP
IP address-nya yang tadi sudah ditambahkan, yaitu IP address dari HTTP-nya. Sudah bisa diakses, berarti sudah terhubung untuk nomor 3. Lanjut. Selanjutnya untuk nomor 4, buatkan struktur jaringan pada gambar di samping. Saya akan membuatkannya. Di sampingnya ya, di samping nomor 1, 2, dan 3 tadi dengan 2 buah PC, 3 buah server, 2 buah switch, dan 1 router untuk menghubungkan kedua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah ini dihubungkan menggunakan router. Itu PC ya. Lalu 3 server, dan 2 switch untuk perantara menuju routernya. Switch dan router. Nah, di sini sebelum saya menghubungkannya, saya akan nyeting konfigurasi dari masing-masing PC dan servernya. Saya beri nama di sini PC 0 dengan IP address 192.168.10.1 untuk PC 0. Lalu ini server pendilkom.com dengan IP address 192.168.10.2. Di sini saya akan langsung menambahkan konfigurasinya ya, biar nanti gak bolak-balik. Di sini untuk PC 0, saya akan mengkopinya terlebih dahulu biar cepat. IP address dari PC 0 itu 10.1 ya. Lalu untuk default gateway-nya yaitu 10.3, karena 10.2 udah dipakai pendilkom.com ya. Lalu untuk DNS servernya di sini saya bedain subnetnya atau subnetnya. Nah, nanti kira-kira saya akan membuat di sini itu 192.168.20.1, di sini 20.2, dan ini 20.3. Nah, jadi untuk server DNS-nya itu 20.3. Nah, di sini udah semuanya diisi ya, dari address dari PC 0, lalu dari default gateway-nya, dan dari server DNS-nya sudah saya isi. Lalu di pendilkom juga sama, saya akan men-setting konfigurasinya. IP address-nya yaitu 10.2 dengan default gateway-nya sama dengan PC 0 yaitu 10.3, karena ini bagian bawah ya, dihubungkan dengan switch ke 1 dan switch kedua. Saya berikan nama terlebih dahulu, switch 1 dan switch 2. 10.3 dan DNS servernya itu 20.3. Lalu sama di sini juga saya memberikan nama terlebih dahulu di PC 1 ini dengan subnet yang berbeda, itu 20 dengan host ID-nya 1. Lalu saya langsung setting konfigurasinya dengan address yang sama dengan nama PC satunya yaitu 20.1. Lalu default gateway-nya yaitu
yaitu karena ini 20.1, ini 2, host ID-nya 2, ini host ID-nya 3, dan ini host ID-nya berarti 4 ya. Dengan DNS server, ininya 20 subnetnya. Dengan DNS server 20.3. Nah, di server ini yaitu saya berikan nama server ilkom.com dengan IP 20.2. Address 20.2 dengan default gateway-nya yaitu 20.4 ya. Dan di sini DNS servernya 20.3. Lalu sama di server DNS saya berikan nama dulu. Dengan address 20.3 ya, sesuai dengan tadi yang sudah dipanggil di masing-masing PC dan servernya. 20.3 sama di sini dimasukkan 20.3 DNS servernya dan default gateway-nya 20.4 ya. Ya lupa. Lalu saya akan menambahkan domain dari masing-masing server yang akan nantinya dipanggil, yaitu ilkom.com dan pendilkom.com. Dengan domain pendilkom.com, addressnya yaitu 10.2. Ininya di onin dulu, add, dan ilkom.com 20.2 juga. Nah, sudah beres. Lalu saya akan menghubungkannya yang bagian bawahnya terlebih dahulu ya. Akan press internet. Sebelum menghubungkannya ke router, saya akan menghubungkannya yang bagian atas terlebih dahulu ya, ke switch kedua. Bagian atas dan bagian bawah sudah dihubungkan melalui switch. Lalu saya akan menghubungkannya ke routernya. Dengan gigabit. Ini untuk yang bawah 00 karena PC 0, lalu untuk yang atas 01. Nah, gig 0 dan yang atas gig 1 ya. Nah, ini masih belum terhubung karena masih ada tanda merah. Lalu saya akan menghubungkannya, menambahkan default gateway masing-masing dari PC 0 dan PC 1 dari bagian atas dan bagian bawahnya ya. Di 00 ini default gateway-nya yaitu 10.3 ya. Ininya on. Lalu di bagian atas ini 20.4 on juga, dan saya menambahkan RIP-nya juga, RIP routingnya itu 20.0
dan 10.0 ya. Sudah menambahkannya. Untuk lanjutan soal nomor 4 itu perintah pertama, ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 harus saling terhubung ya. Dari PC 0 atau bagian bawah ini ke PC 1. Saya coba cek apakah sudah terhubung. 192.168.20.1 IP address yang ada di PC 1 ini. Coba ping. Nah, di sini sudah ada tanda terhubung. Jadi dari PC 0 ke PC 1 sudah terhubung melalui router, sudah berhasil. Lalu untuk soal selanjutnya yaitu ping dari komputer PC 1 ke PC 0. Pastikan PC 0 dan PC 1 tersebut saling terhubung. Jadi kebalikan dari nomor 1 pada bagian 4 ini. Kalau tadi saya cek atau pingnya di PC 0 ke PC 1, saya akan coba ping dari PC 1 ke PC 0 nya dengan IP address yang ada pada PC 0. 192.168.10.1. Nah, di sini sudah berhasil ping bagian bawah atau PC 0 nya untuk nomor 4 bagian kedua atau perintah kedua. Lalu untuk perintah ketiga pada nomor 4 ini yaitu buka web browser ilkom.com dari PC 1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka atau bisa diakses ya. Nah, berarti ilkom.com ini dicek di PC 0. ilkom.com. Nah, di sini sudah berhasil menjalankan atau membuka halaman ilkom.com dari PC 0 ya. Lalu untuk soal terakhir nomor 4 bagian 4 yaitu buka web browser akses pendilkom.com dari PC 0, pastikan halaman pendilkom.com harus terbuka ya. Itu ada ketipe dari soalnya. Saya akan mencoba mengaksesnya di sini. Untuk halaman pendilkom.com. Nah, sudah berhasil atau sudah terbuka atau bisa diakses halaman pendilkom.com-nya. Jadi pada nomor 4 ini sudah bisa dicek untuk perintah-perintahnya sudah saling terhubung dan bisa diakses halaman web ilkom.com dan pendilkom.com-nya. Demikian video laporan praktikum mata kuliah jaringan komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.